Yang suka makan puding tapi suka juga makan cake, kenapa nggak dijadiin satu aja supaya bisa menikmati keduanya? Dalam video kali ini aku bakalan share resep brownies avocado cake yang rasanya itu enak banget. Karena di tempat aku lagi musim alpukat, jadi dalam video kali ini spesial aku bikin pudingnya pakai alpukat. Seperti biasa, resep ini ramah untuk pemula, jadi insya Allah ini anti gagal. Untuk resepnya udah aku tulis di deskripsi box, dan untuk tutorialnya silahkan disimak baik-baik ya. Pertama, lelehkan coklat, margarin, dan minyak goreng. Setelah itu kita sisihkan dan biarkan sampai benar-benar tidak panas lagi. Di wadah lain di sini aku pecahkan 3 butir telur ukuran besar, kemudian tambahkan gula pasir, lalu dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai gulanya itu setengah larut. Ini memakan waktu kurang lebih selama 3-4 menit. Setelah itu kita masukkan emulsifier. Di sini aku pakai SP. Lalu kocok kembali adonan telurnya sampai menjadi kental putih berjejak. Untuk mendapatkan hasil yang kental putih berjejak, di sini aku mixer selama kurang lebih 6 menit. Kalau udah, di sini lanjut aku memasukkan baking powder dan juga vanili bubuk. Lalu masukkan tepung terigu protein sedang dan juga coklat bubuknya. Nah, ini seharusnya ini diayak dulu, tapi di sini aku lupa guys, nggak diayak, jadi langsung aja. Di sini aku mau mixer kembali. Di mixernya ini menggunakan kecepatan yang paling rendah aja, pokoknya dia asal tercampur rata. Ini mixernya juga nggak boleh terlalu lama supaya adonannya itu nggak turun ya guys. Kalau mau diaduk pakai spatula juga boleh, pakai teknik aduk balik atau teknik folding ya. Selanjutnya di sini masukkan lelehan coklat yang sudah kita buat tadi di awal. Jangan lupa pastikan lelehan coklatnya ini udah tidak panas lagi. Kalau suhunya masih hangat-hangat aja nggak apa-apa, yang pasti dia nggak boleh dimasukkan dalam keadaan panas ya, karena itu akan merusak kualitas telur dan juga baking powder yang ada di dalam adonan. Suhu panas dari coklat itu akan membuat baking powdernya itu tidak bekerja dengan maksimal. Kalau udah, ini kita bantu aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan di dasar wadah. Untuk cetakannya di sini aku pakai loyang kotak ukuran 18 cm dengan tinggi 9 cm. Jangan lupa dioles tipis dulu dengan margarin, kemudian kita berikan baking paper di kedua sisinya seperti itu. Sedangkan sisi yang lainnya dibiarin aja, kita olesin aja dengan margarin, nggak usah diberikan baking paper ya. Sebelum masuk ke proses pengukusan, jangan lupa airnya dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya ya, supaya ketika adonannya dimasukkan, dia udah benar-benar siap. Kukus adonan brownie selama 30 menit sampai adonannya itu benar-benar matang seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan dandang tradisional, jangan lupa di bagian tutupnya itu dialasi dengan kain supaya tidak ada air yang menetes ke dalam kue. Dalam kondisi panas, ini sudah bisa dikeluarkan dari loyangnya, kemudian kita biarkan dulu untuk cake-nya ini sampai benar-benar dingin ya. Jangan lupa baking papernya itu juga dilepas ya, karena ini bakalan kita balikin lagi ke dalam loyang yang dipakai untuk mengukus tadi. Untuk loyangnya ini udah aku cuci bersih, kemudian brownies yang udah kita buat tadi dikembalikan ke dalam loyangnya. Di bagian pinggirnya itu emang ada space, nggak apa-apa, nanti bakalan cakep karena bakalan ketutup dengan pudingnya. Lanjut kita bikin pudingnya. Di sini aku mau haluskan dulu alpukatnya. Alpukatnya jangan lupa dicampur dengan 100 ml susu cair ya, supaya dia lebih mudah halusnya. Untuk alpukatnya di situ aku pakai alpukat beku yang sengaja aku bikin frozen sekitar 3 hari yang lalu. Kebetulan aku beli agak banyak, jadi aku bekukan di dalam freezer. Selanjutnya masukkan agar-agar, tambahkan gula pasir dan juga susu cair. Untuk tahap pertama ini kasih susu cairnya sedikit, kemudian diaduk rata supaya agar-agarnya itu benar-benar larut. Kalau agar-agarnya udah larut, lalu kita tuangkan sisa dari susu cairnya itu, lalu kita masak di atas kompor sampai dia itu benar-benar mendidih ya guys. Jangan lupa terus diaduk seperti ini supaya dia itu nggak gosong di bagian dasarnya. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih kenapa alpukatnya nggak aku masukin di awal bersamaan dengan semua bahan-bahan? Nah, alasannya adalah kalau alpukatnya dimasukin di awal dan dimasak dengan suhu tinggi, biasanya alpukat itu akan menjadi pahit, guys. Karena alpukat itu memiliki enzim yang dapat teraktivasi ketika dipanaskan sehingga menghasilkan rasa yang pahit. Jadi sebaiknya alpukat yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam larutan agar-agar yang sudah tidak terlalu panas, sehingga proses memasaknya itu tidak terlalu lama. Nah, ini alpukatnya udah masuk ke dalam larutan agar-agar, pastikan untuk larutan agar-agarnya itu sudah tidak terlalu panas ya guys. Kemudian ini boleh dibantu diaduk menggunakan whisker, ini supaya dia lebih cepat halus. Karena kalau cuma diaduk menggunakan spatula, dia itu nggak bakalan halus guys. Nah, ini tinggal diaduk-aduk terus, pokoknya sampai dia tercampur rata. Kalau udah, ini lanjut kita saring supaya nanti hasilnya itu jadi lebih lembut. Karena biasanya alpukat itu ada tekstur-tekstur kasarnya gitu, dan itu nanti bakalan ngeganggu banget saat kita makan pudingnya.
Supaya hasilnya lebih smooth, ini kita saring aja seperti ini. Seperti teman-teman lihat itu dia ada sisaan yang bergerindil, itu biasanya sih itu dari buah alpukatnya. Tekstur yang seperti itu bakalan bikin pudingnya itu nggak kelihatan mulus, malah jadi geradakan. Nah, ini untuk hasil puding yang udah disaring tadi, dia jadi kelihatan lebih smooth. Dan ini untuk brownies kukusnya juga udah dingin. Lanjut di sini aku mau tuangkan adonan puding alpukat yang sudah kita buat tadi. Jujur ini warnanya cakep banget. Kalau teman-teman dapat alpukat yang warnanya nggak terlalu gonjreng, boleh ditambahkan pewarna makanan hijau muda sedikit supaya warnanya itu jadi lebih keluar. Kalau udah selesai, ini tinggal dimasukkan ke dalam chiller dan dibiarkan sampai benar-benar ngeset. Ini aku simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam, dan ini sebelum dikeluarkan dari loyangnya, di bagian sisinya aku kasih tusuk gigi seperti itu supaya lebih gampang nanti saat dikeluarkan dari loyangnya. Lanjut kita keluarkan aja dari loyangnya. Jujur di sini tuh aku bener-bener deg-degan, takut ini tuh nggak berhasil karena ini adalah pertama kalinya aku bikin kue yang seperti ini. Oh ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang penasaran, ini kalau misalnya kita diamkan selama 1 atau 2 hari, apakah dia tidak berair? Karena biasanya puding itu kan suka mengeluarkan banyak air. Insya Allah ini tuh nggak berair ya guys. Yang penting kalian jangan terlalu banyak menggunakan susu cair di dalam adonan pudingnya. Jadi nanti untuk hasil pudingnya itu bakalan lebih padat daripada puding susu biasanya. Tapi tenang aja, ini tuh bakalan tetap lembut dan enak juga kok. Nah, ini tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Silahkan disesuaikan aja untuk besar kecilnya. Di sini aku potong agak kecil-kecil karena mau aku bagi-bagi untuk teman saat dinner siang nanti. Kalau untuk ide jualan, ini boleh banget dikemas menggunakan mika atau menggunakan plastik OPP. Jangan lupa diberikan stiker supaya tampilannya lebih cantik. Untuk menikmati kue yang satu ini boleh ditambahkan fla atau dimakan langsung seperti ini. Kalau aku jujur lebih suka dimakan langsung kayak gini aja karena menurut aku ini manisnya udah pas, jadi nggak perlu tambah fla lagi. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!